Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bumi beserta segala isinya untuk keselamatan manusia. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin dirahmati Allah, hari ini kita hidup di zaman di mana bumi dikuliti, gunung dibelah, hutan digunduli, dan isi perut bumi dikeruk atas nama pertambangan. Pertanyaannya sederhana tapi menohok. Apakah semua ini membawa keberkahan atau justru mendatangkan murka Allah? Izinkan saya untuk berceramah dengan judul Amanah Allah Antara Keberkahan dan Kehancuran. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan manusia memanfaatkan bumi termasuk hasil tambang. Islam tidak anti tambang, tidak anti bisnis, dan tidak anti kekayaan. Tapi Islam sangat keras terhadap keserakahan dan perusakan. Allah berfirman dalam Quran surat Hud ayat 61 yang artinya, Dialah yang menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Perhatikan kata dari pemakmur, bukan perusak, bukan perampas, bukan penghancur. Masalahnya hari ini bukan tambangnya, masalahnya adalah manusianya. Gunung ditambang tanpa reklamasi, limbah dibuang ke sungai, masyarakat sekitar menderita, tapi segelintir orang yang kaya raya. Ironisnya, semua itu sering dibungkus dengan dalih izin dan legalitas, padahal yang legal belum tentu halal. Rasulullah SAW bersabda, kaum muslimin berserikat dalam 3 hal, air, padang rumput, dan api. Para ulama menjelaskan bahwa api dalam hadis mencakup sumber daya alam dan energi, termasuk hasil tambang. Artinya, sumber daya strategis tidak boleh dimonopoli dan merugikan umat. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan tanggung jawab, bukan sekedar keuntungan. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, setiap kalian adalah mimpi dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang dikatakan dengan pemilik tambang akan ditanya dari mana hartanya, bagaimana cara mengambilnya, siapa yang dizalimi. Pejabat akan ditanya mengapa membiarkan kerusakan, mengapa menutup mata. Dan kita semua akan ditanya mengapa diam saat bumi dihancurkan. Allah juga memperingatkan dengan sangat tegas dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Kerusakan lingkungan bukan sekedar isu dunia, itu dosa. Itu